Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Aulianisa. Di video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Pengembangan Model untuk Prediksi Tingkat Kelulusan Mahasiswa Tepat Waktu dengan Metode NEF-Based. Jurnal ini disusun oleh 4 orang, yaitu M. Rizky Kristiano, Tri Basuki Kurniawan, Edi Suryanegara, Muhammad Akbar, yang merupakan mahasiswa dari Magister Teknik Informatika Universitas Bina Dharma Palembang, Sumatera Selatan. Seperti yang kita ketahui mengenai judulnya, bahwasanya banyak yang mempengaruhi faktor ketepatan waktu kelulusan mahasiswa. Salah satunya faktor yang menjadi penentu untuk kedepannya yaitu dari jurusan yang dipilih. Mengapa dia pilih jurusan itu dan juga bagaimana sistem pembelajaran di situ. Karena itu merupakan faktor untuk menentukan tingkat kelulusan seseorang. Jadi di sini kita akan memprediksi tingkat kelulusan mahasiswa. Itu sebelumnya kita membutuhkan yang namanya dataset. Dataset yaitu untuk kumpulan data, yaitu yang mana kita membutuhkan data mahasiswa untuk kita memprediksi tingkat kelulusan mereka. Yaitu kita bisa melihat dari NIM, nama mereka, kemudian jurusan, IPK, dari semester 1 sampai semester 4. Dan juga jurusan apa yang mereka pilih. Pada pendahuluan kali ini, yaitu kita bahas apa itu NEF-based classifier. Oke, itu merupakan salah satu metode pembelajaran mesin yang memanfaatkan perhitungan probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi probabilitas di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Oke, di sini kita tahu berarti di masa akan depan yaitu kita memprediksi tingkat kelulusan seseorang mahasiswa. Kita membutuhkan yaitu data-data mahasiswa. Karena kenapa pentingnya untuk kita membuat metode seperti ini, yaitu terutama pada perguruan tinggi, baik itu negeri ataupun swasta. Yaitu kita ingin mencari prediksi tingkat kelulusan mahasiswa tepat waktu, karena dengan kelulusan tepat waktu merupakan salah satu penilaian dalam proses akreditasi perguruan tinggi. Semakin banyak mahasiswa yang tepat waktu kelulusannya, maka semakin baik pula nilai akreditas yang didapatkan perguruan tinggi tersebut. Jadi yaitu kita memulai mensusun datanya itu mulai dari NIM, nama, jurusan, fakultas, tahun masuk, dan tahun kelulusan mereka. Jadi tingkat kelulusan ini dihitung yaitu sampai 4 tahun atau 8 semester. Jika lebih dari itu, maka dianggap tidak lulus tepat waktu. Oke, jadi implementasi NEF-based ini menggunakan aplikasi WK yang mana dapat menelusuri karakteristik atribut database dengan luaran pilihan lulus. Jadi tadi seperti yang kita bilang, nanti ada atribut yaitu seperti NIM, nama, jurusan mereka, dan atribut lain-lainnya. Kemudian model NEF-based menggunakan bahasa pemrograman Python 3. Selanjutnya, penelitian ini dibutuhkan beberapa dataset lengkap mengenai data kelulusan, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian, metode NEF-based classifier juga memiliki kinerja yang baik terhadap pengklasifikasian data dokumen yang mengandung angka maupun teks. Jadi, makanya di sini kita untuk memprediksi tingkat kelulusan, kita menggunakan yaitu metode NEF-based classifier. Karena itu sangat membutuhkan untuk kita bisa melihat nanti hasilnya, yaitu bisa jadi berupa angka ataupun teks untuk kita memprediksi tingkat kelulusan mahasiswa. Jadi di penelitian di sini mahasiswa dari Fakultas IKA Sumatera Utara Bina Dharma, mereka mengambil dataset yaitu dari perguruan tinggi yang ada di Palembang maupun sekolah-sekolah. Jadi mereka mencari dataset, mengambil contoh sampel data yaitu dari perguruan tinggi seperti UIN Raden Fatah Palembang, Universitas Bina Dharma Palembang, Universitas PGRI Palembang, dan Sti Sipol Chandra di Muka Palembang. Selanjutnya tinjauan pustaka. Di sini kita akan melihat
istilah-istilah yang mungkin kita membutuhkan penjelasannya terlebih dahulu. Dataset yaitu sebuah kumpulan data yang digunakan untuk sistem prediksi sebagai acuan pendukung keputusan. Yaitu ada NumPy. NumPy merupakan library Python yang fokus pada scientific computing. Ada Pandas, yaitu library Python yang fokus untuk proses analisis data seperti manipulasi data, persiapan data, dan pembersihan data atau cleaning data. Yaitu ada Seaborn, library Python yang fokus pada visualisasi data, Matplotlib, library Python yang fokus pada visualisasi data seperti membuat plot grafis, adanya Precision merupakan ketepatan nilai antara permintaan pengguna pada respon sistem. Accuracy yang merupakan perbandingan antara informasi benar yang diwajib sistem dengan keseluruhan data. Recall merupakan ketepatan antara informasi yang sama dengan informasi yang pernah dipanggil sebelumnya. Oke, jadi di sini ada beberapa istilah yang mungkin nanti akan dijelaskan pada jurnal di sini. Jadi semoga kita mengetahui dulu apa yang termasuk dengan istilah-istilah tersebut. Yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian di sini memiliki 5 poin, yaitu data mining, merupakan proses untuk mendapatkan informasi yang berguna dari gudang basis data yang besar. Karena kita akan mengolah data yang sangat besar, yaitu karena kita membutuhkan data-data dari banyak perguruan tinggi untuk mendapatkan prediksi tersebut, kita membutuhkan data mining. Yang mana data mining ini yang nantinya merupakan kegiatan proses yang meliputi pengumpulan, pemakaian data histori untuk menelusuri data yang akan untuk membangun sebuah model agar dapat mengenali pola data yang lain berukuran besar. Jadi di sini kita membutuhkan data mining. Selanjutnya adalah Naive-Bayes-nya, merupakan metode pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik. Kenapa kita menggunakan metode ini? Karena metode ini yaitu merupakan suatu metode yaitu untuk kita bisa memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga ini dikenal dengan syarat bahwa kelas keputusan adalah benar. Mengingat vektor informasi objek. Jadi algoritma ini mengasumsi bahwa atribut objek adalah independen. Probabilitas yang terlibat dalam prediksi perkiraan akan dihitung sebagai jumlah frekuensi dari master tabel keputusan. Oke, selanjutnya adalah teorema Bayes yang akan disajikan pada persamaan berikut. Yang mana X itu merupakan data dengan kelas yang belum diketahui. C. Hipotesis data merupakan suatu kelas spesifik. P. C per X merupakan probabilitas hipotesis berdasarkan kondisi. Selanjutnya adalah P. C. Probabilitas hipotesis, yaitu P. X per C probabilitas berdasarkan kondisi pada hipotesis. PX yaitu probability si C-nya. Selanjutnya adalah klasifikasi. Klasifikasi merupakan suatu teknik dengan melihat pada kelakuan dan atribut dari kelompok yang telah didefinisikan. Jadi, tujuan teknik ini yaitu memberikan klasifikasi pada data baru dengan manipulasi data yang ada, yang telah diklasifikasi, dan dengan menggunakan hasilnya untuk memberikan sejumlah aturan. Oke, selanjutnya ada Knowledge Discovery in Database atau KDD, yang mana proses ini untuk menggali dan menganalisis sejumlah data dan mengekstrak informasi dan pengetahuan yang berguna. Data mining merupakan salah satu bagian dari langkah knowledge discovery from data. Ini yaitu ada beberapa tahapan data mining yang nanti selanjutnya akan saya jelaskan. Selanjutnya ada yang namanya Python. Python di sini merupakan suatu bahasa pemrograman yang akan kita perlukan untuk memprediksi data tersebut. Jadi dengan adanya dukungan perpustakaan Python yang ditingkatkan, terutama pada ini yaitu menjadi alternatif yang kuat untuk tugas menganalisis data tadi. Yang seperti saya jelaskan tadi sebelumnya, perpustakaan Python tadi ada contohnya seperti Pandas, ada
dan lain-lain sebagainya. Jadi, Python ini merupakan bahasa pemrograman yang digunakan oleh perusahaan besar maupun developer untuk mengembangkan berbagai macam aplikasi yang berbasis desktop, web, dan juga mobile. Kemudian, kenapa kita menggunakan bahasa pemrograman Python? Karena pemrograman Python ini yaitu secara luas dalam industri dan pendidikan, karena bahasa Python ini merupakan bahasa sederhana, ringkas, intuitif, dan memiliki pustaka yang luas. Jadi dengan itu kita mempermudahkan untuk memprediksi tingkat kelulusan mahasiswa tepat waktu. Selanjutnya ialah tahap-tahapan data mining. Yaitu satu, ada pembersihan data. Pembersihan data merupakan proses menghilangkan noise dan data yang tidak konsisten dan tidak relevan. Yang mana data-data tersebut nanti akan dibersihkan manakala yang tidak berguna ataupun yang misalkan salah dalam pengetikan dan tidak relevan data tersebut. Jadi, dibuanglah data-data yang tidak perlu. Pembersihan data ini juga mempengaruhi performasi dari teknik data mining karena data yang ditangani akan berkurang jumlah dan kompleksitasnya. Selanjutnya ada integrasi data. Integrasi data yaitu merupakan penggabungan data dari berbagai database ke dalam satu database baru. Jadi, data mining tidak hanya berlaku dari satu database, tetapi juga berasal dari berbagai database atau file teks. Jadi, integrasi yang dilakukan pada atribut-atribut yang mengidentifikasikan entitas-entitas yang unik seperti atribut nama, jenis produk, nomor pelanggan, dan lain-lainnya. Jadi sebagai contoh nih, misalkan ada integrasi data berdasarkan jenis produk tersebut, ternyata menggabungkan produk dari kategori yang berbeda, maka akan didapatkan korelasi antar produk yang sebenarnya tidak ada. Gitu, seperti itu. Selanjutnya adalah seleksi data. Setelah kita melakukan integrasi data, selanjutnya kita akan menseleksi data yang mana seleksi data ini database seringkali tidak semuanya dipakai gitu. Jadi data-data tersebut tidak semuanya dipakai. Maka dengan demikian hanya data yang sesuai dan dianalisis yang dapat diambil dari database tersebut. Sebagai contoh, misalkan ada sebuah kasus yang meneliti faktor kecenderungan orang membeli dalam kasus market basket analisis gitu. Jadi tidak perlu mengambil nama pelanggan, cukup dengan ID pelanggan saja. Jadi itu butuh namanya database tersebut. Selanjutnya ini adalah transformasi data. Di sini data diubah atau digabung ke dalam format yang sesuai untuk proses data mining. Beberapa metode data mining membutuhkan format data yang khusus sebelum bisa diaplikasikan. Contohnya nih, beberapa metode standar seperti analisis asosiasi dan clustering hanya bisa menerima input data kategorikal. Karena data berupa numerik yang berlanjut perlu dibagi-bagi menjadi beberapa interval. Biasanya adalah proses miningnya. Proses mining yaitu proses utama saat metode diterapkan untuk menemukan pengetahuan berharga dan tersembunyi dari data. Adanya evaluasi pola, yang mana untuk mengidentifikasi pola-pola ke dalam knowledge base yang ditemukan, data tahap ini hasil dari teknik data mining berupa pola-pola yang mampu model prediksi dan evaluasi untuk menilai apakah hipotesis yang ada memang tercapai. Jadi, seperti itu. Selanjutnya adalah presentasi pengetahuan. Setelah kita melakukan data mining, kita akan menghasilkan yaitu sebuah kesimpulan dari data tersebut. Jadi perlu yaitu presentasi pengetahuan. Ada kalanya hal ini misalkan orang-orang yang tidak memahami data mining. Jadi, karena presentasi hasil data mining dalam bentuk pengetahuan ini, yaitu bisa dipahami semua orang adalah satu tahap yang diperlukan dalam proses data mining ini. Jadi, orang yang tidak paham, kita bisa melakukan presentasi pengetahuan ini. Dalam presentasi ini, visualisasi juga bisa membantu mengkomunikasi hasil data mining, sehingga orang juga akan mengetahui hasil dari data mining tersebut. Selanjutnya ialah hasil dan pembahasan. Setelah kita melakukan analisis data, selanjutnya itu kita akan mengumpulkan data tersebut.
Data ini merupakan kita akan memprediksi untuk kelulusan mahasiswa tepat waktu dengan menggunakan data alumni untuk dicari tahu seberapa besar tingkat tepat waktu mahasiswa yang menjalani studi untuk lulus tepat waktu. Jadi kita menggunakan data sampel, data yang digunakan pada penelitian ini itu berjumlah 1.739 yang berasal dari data alumni. Setelah itu dataset dibagi menjadi data training yang berjumlah 70% dari data keseluruhan dan yang akan dijadikan data testing berjumlah 30% dari keseluruhan data. Jadi dengan begini, setelah kita akan analisis, langkah selanjutnya ialah kita mengumpulkan data. Kita bagi data itu menjadi dua tadi, seperti saya jelaskan. Dan kemudian dataset tersebut yaitu berisikan atribut data yang akan diolah pada proses klasifikasi dengan menggunakan algoritma Naive-Bayes tersebut. Atribut tersebut berisikan jurusan, PT, jenis kelas, IP sementara dari semester 1 sampai 4, angkatan masuk dan tahun lulus alumni tersebut. Setelah kita melakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya ialah persebaran distribusi data, yaitu adanya grafik distribusi yaitu berdasarkan atribut jurusan, perguruan tinggi, dan jenis kelas pada tiap mahasiswa. Persebaran data ini itu dibagi menjadi dua jenis distribusi. Yang pertama distribusi sebelum data diproses cleaning, dan yang kedua distribusi data setelah melewati proses cleaning data. Oke. Yaitu selanjutnya ialah proses klasifikasi Naive-Bayes dengan Python 3. Pemilihan algoritma Naive-Bayes ini didasari oleh karena Naive-Bayes ini memiliki performa yang cukup tesis dan waktu pemroses yang cepat. Dan juga Naive-Bayes ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya juga, dengan menggunakan metode Naive-Bayes itu kita bisa memprediksi yang akan terjadi ke depan dengan hasil pengalaman di masa lalu atau yang sudah kita lakukan. Jadi melalui klasifikasi Naive-Bayes dengan Python 3, kita menggunakan bahasa pemrograman Python 3. Sebelum melakukan proses klasifikasi pada penelitian ini, yaitu kita harus melakukan proses pemanggilan library dengan mengimport modul. Seperti yang jelaskan juga, ada NumPy, Pandas, Seaborn, Matplotlib. Kemudian klasifikasi dengan Naive-Bayes ini dia memiliki tahapan proses. Yang pertama dataset yang telah disiapkan kita import ke dalam tools sebelum diolah dengan model Naive-Bayes. Yang kedua, setelah proses memasukkan data, maka proses selanjutnya adalah membaca file yang sudah diatur dengan ekstensi CSV. Berarti format tersebut harus dalam bentuk format CSV. Selanjutnya, langkah selanjutnya melakukan proses processing atau merubah data sebelum diolah pada tahap selanjutnya, yaitu beberapa atribut data yang masih berbentuk string atau float, maka dilakukan processing data yang berisi source code untuk merubah atribut tipe atribut data ke numerik. Selanjutnya, setelah data masuk, maka proses selanjutnya adalah cleaning data dan transformasi data agar data dapat diolah dengan model Naive-Bayes. Kemudian, setelah data training alumni telah siap digunakan, tadi data training tadi ada berjumlah 70% kita gunakan. Maka proses selanjutnya adalah penggunaan library untuk menggunakan prediksi serta menguji dan mengevaluasi model yang akan digunakan. Berikut itu merupakan source code yang akan digunakan dalam memanggil library-library yang akan dipakai. Setelah memasukkan source code untuk melakukan panggilan library, maka proses selanjutnya adalah melakukan ekstraksi terhadap fitur yang akan digunakan dan melakukan klasifikasi sekaligus dengan satu kelas pipeline. Jadi pembagian data menjadi data training dan data testing tadi, jumlah data training dibuat menjadi 70% dari keseluruhan data, sedangkan data testing diambil 30% dari keseluruhan data. Total data berjumlah 1.739 record yang akan dipilih secara
secara acak atau random by system. Jadi setelah data siap, maka proses selanjutnya adalah memanggil model Naive Bayes untuk dilihat hasil dari performa dan akurasi dari model yang dipakai. Setelah dapat hasil akurasi, maka proses selanjutnya mencari data key fault validation atau pengujian ini dibagi menjadi 10K untuk dicari hasil akurasi yang lebih baik. Oke, setelah ada tahap-tahapan dari klasifikasi dengan Naive Bayes, selanjutnya adalah uji data dan model. Tahap ini yaitu dilakukan uji data dan evaluasi model dengan source code sebelumnya terhadap evaluasi model dengan confusion matrix, serta melakukan pengujian terhadap performa dari algoritma Naive Bayes pada bahasa pemrograman. Oke, jadi Python 3 dan data alumni yang digunakan pada bahasa pemrograman Python 3 dan data alumni yang digunakan berikut merupakan data-data yang akan dihasilkan dari penelitian ini, yaitu yang pertama ada data hasil akurasi berdasarkan data tes terhadap data training, yang kedua ada data confusion matrix, yang ketiga yaitu hasil dari precision, recall, dan F1 score. Oke, jadi klasifikasi terhadap sebaran data testing, pengujian ini dilakukan dengan klasifikasi terhadap data testing. Pada pengujian ini, penulis menggunakan nilai random state yaitu 0 sampai 4. Jadi hasil confusion matrix dari tiap sebaran data dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu hasil persebaran confusion matrix. Jadi kita bisa lihat di sini tepat waktu, tidak tepat waktu. Tepat waktu yaitu ada sekitar 220, tidak tepat waktu 49. Tidak tepat waktu ada 50, 203 yang tidak tepat waktu. Jadi itu masih dalam persebaran confusion matrix. Setelah nilai-nilai pada confusion matrix diketahui, maka selanjutnya adalah mengetahui atau menghitung dari nilai precision, akurasi, recall, dan F1 score. Precision merupakan kecepatan nilai antara permintaan sistem dengan keseluruhan data. Oke, lalu recall yaitu merupakan ketepatan antara informasi yang sama dengan informasi yang pernah dipanggil sebelumnya. Terakhir adalah F1 yang merupakan perbandingan rata-rata pada precious dan recall yang dibobotkan. Jadi, sehingga dapatlah hasil source code untuk melakukan pengujian model yang dapat digunakan pada tabel 2, yaitu hasil pengujian model. Kita bisa lihat di sini, jenis klasifikasinya tepat waktu, tidak tepat waktu. Tepat waktu ada preciousnya 0,81, recall 0,82, F1 score 0,82. Tidak tepat waktu ada 0,81, 0,80, dan 0,80 untuk F1 score. Jadi, dari tabel yang tersebut kita bisa melihat hasil dari evaluasi model yang dapat dilihat nilai precious dan recall pada setiap kelas. Dapat terlihat kemampuan pemrosesan sistem dalam mencari tingkat ketepatan kelulusan mahasiswa tepat waktu terhadap mahasiswa antara tepat waktu yang memiliki nilai 81% dan tidak tepat waktu 81%. Tingkat keberhasilan dalam pemrosesan sistem dapat memperoleh kembali informasi label tepat waktu adalah 82% dan untuk label tidak tepat waktu ada 80%. Jadi, sehingga dapatlah tabel ini bawahnya merupakan hasil dari nilai akurasi dari algoritma Naive Bayes yang sudah dijalankan. Kita bisa di sini ada in27 print nilai akurasi dengan metode Naive Bayes pada data testing. 3 data score text is text. Oke. Jadi ada nilai akurasi dengan metode Naive Bayes pada testing 0,81. Setelah mendapatkan uji data dan model, langkah selanjutnya adalah hasil pengujian pengaruh key fault tersebut. Jadi nilai akurasi dengan algoritma Naive Bayes pada testing 0,810. Setelah model ini diuji, maka menunjukkan hasil yang cukup baik. Oke, seperti sedangkan penelitian menggunakan cross validation untuk menguji performa dari model yang digunakan, jadi dapat hasil dengan nilai K tersebut sama dengan 10 dapat dilihat. Oke, jadi untuk hasil pengujian pengaruh key fault, kita mendapatkan hasil rata-ratanya itu adalah 8,800. 0,800. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, saya sebagai review di sini dan saya mendapatkan kesimpulan
kesimpulan dari jurnal tersebut yang telah di penelitian, kesimpulannya yaitu penggunaan data uji, menggunakan data alumni dari beberapa perguruan tinggi seperti Udin Raden Fatah Palembang, Universitas Bina Dharma Palembang, Universitas PGRI Palembang, dan Sipo Chandri Muka Palembang. Jadi, untuk penelitian yang telah dijalankan pada penelitian yang berjudul pengembangan model prediksi kelulusan tepat waktu ini, maka mendapatkan hasil data uji yang dapat digunakan memiliki tingkat akurasi sebesar 0,10 dengan menggunakan algoritma Naive-Bayes. Untuk nilai presis kelas tepat waktu memiliki nilai 0,81, sedangkan tidak tepat waktu sebesar 0,81. Jadi untuk nilai recall kelas tepat waktu memiliki nilai 0,82, sedangkan kelas tidak tepat waktu sebesar 0,80. Jadi itulah merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diterapkan dengan mengambil dataset dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Palembang, Sumatera Selatan. Jadi, sebenarnya adalah keterbatasan jurnal. Dari jurnal tersebut, penulis sudah menulis secara baik menurut saya. Hanya saja jurnal ini di tiap contoh, tabel atau grafik tidak menulis penjelasan secara lengkap maksud dan gambar itu agar pembaca mudah memahaminya bagaimana proses perhitungan dengan metode Naive-Bayes. Jadi menurut saya, alangkah lebih baiknya penulis jurnal yaitu membuat penjelasan lebih tentang maksud dari grafik atau tabel yang telah dibuat. Dengan begitu pembaca dapat memahami secara baik bagaimana perbedaan ataupun perhitungan yang dapat kita lihat cara menghitung menggunakan metode model Naive-Bayes tersebut. Selanjutnya adalah saat keseluruhan jurnal itu telah dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami. Jurnal ini dapat menambah pengetahuan mengenai apa itu metode Naive-Bayes, bagaimana cara metode memprediksi tingkat kelulusan mahasiswa tepat waktu. Akan tetapi sedikit saran dari saya, menurut saya jurnal ini lebih baik kedepannya ialah ada beberapa kata yang salah dalam penulisannya sehingga orang sulit untuk mencari atau memahami makna tersebut. Kemudian juga masih banyak menggunakan istilah yang orang harus mencari makna dari kata tersebut. Dalam artian, alangkah lebih baiknya untuk istilah-istilah yang mungkin orang jarang mengetahui sebagai orang awam, penulis alangkah baiknya menulis maksud dari istilah tersebut seperti library Python 3 yang mana misalkan ada pandas dan lain-lain sebagainya. Jadi kita membuat istilah lagi yaitu apa yang dimaksud dengan pandas, apa itu metode Naive-Bayes misalkan. Jadi menurut saya ini merupakan saran yang mana dengan tersebut orang bisa lebih memahami secara baik apa itu dalam memahami jurnal ini. Kemudian saran dari saya yang sebelumnya saya sampaikan, alangkah lebih baiknya juga untuk menuliskan secara lengkap lagi bagaimana cara kita itu membaca atau memahami dari suatu gambar ataupun grafik. Jadi kita bisa membuat situ perbandingan bagaimana kita menggunakan metode Naive-Bayes di mana letak bagaimana kita cara memprediksi tingkat Naive-Bayes tersebut gitu. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya minta maaf dan saya akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.